Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa lana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kiram wa mukarramin, para alim ulama, para habaib yang kami hormati, wabil khusus Habibana Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Syekab garis baris 1. Kemudian di tengah-tengah kita tamu kehormatan kita jauh-jauh dari Samarinda, guru kita semua bersama, Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar dari Samarinda Seberang Ibing. Kemudian di sebelahnya ada Ustadz Bima Lesmana yang tadinya di Sipari pindah ke Samarinda. Alhamdulillah senantiasa setia mendampingi beliau. Kemudian kepada seluruh jajaran manajemen PT Pam Persatu Nusantara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh pengurus DKM Masjid Al-Bayan dan juga pengurus Yayasan Insan Mulia sebagai penyelenggara kegiatan rutinan ta'lim di Masjid Al-Bayan ini. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam peringatan rutinan ta'lim, dan juga pada malam hari ini spesial menunya, mudah-mudahan spesial yang dikotakan, mudah-mudahan. Dan yang lebih besar daripada itu, spesial tamu kita jauh-jauh dari Samarinda. Kemudian pada malam hari ini juga kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat menjadi asbab kita awal tadi membaca sholawat Ibn Qulub, sholawat syifa, mudah-mudahan sebagai penyembuh kita semua yang punya sakit, baik kita maupun orang tua kita, keluarga kita semua, dan seluruh karyawan yang ada di sini, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat wa salamu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nanti-nantikan besok pertolongan di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kemudian acara pada malam hari ini, untuk menyingkat waktu langsung saja kita dengarkan. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mendapat curahan ilmu daripada guru kita semua, Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau waktu dan tempat secukupnya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad bin Abdullah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota Majelis Ar-Rusyuh Habibina Muhammad Ahmad bin Abu Bakar Syekab dan Ustaz Priman, dan seluruh anggota karyawan yang saya hormati. Kelak kita di akhirat ada yang kumpul dengan Nabi Muhammad itu satu jengkal, ada yang kumpul dengan Nabi Muhammad itu setiap menit, ada yang kumpul dengan Nabi Muhammad itu setiap waktu, ada yang kumpul dengan Nabi Muhammad itu cek ada yang kumpul dengan Nabi Muhammad itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, ada yang kumpul setiap bulan, ada yang setiap minggu. Kenapa kok seperti itu? Contohnya di dunia yang jarang berselawat dengan Nabi Muhammad, kelak di akhirat ya, kumpulnya dengan Nabi Muhammad ya jarang-jarang juga. Yang selawatnya sering akan cepat kumpulnya dengan Nabi Muhammad. Contohnya seperti kita. Di sebelah saya ini ada gate darahnya Nabi Muhammad yang mengalir di tubuh beliau. Hai Pak Ahmad, ini cucunya Nabi Muhammad.
Kita semua cucu Nabi Adam. Kalau di sebelah saya ini ada gen darahnya Nabi Muhammad mengalir di tubuh beliau. Kalau antum kepingin bareng sama Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat, perdekat hubungan antum di dunia sampai ke akhirat. Jadi anak harap antum semua kalau dekat di dunia sudah pasti nanti dekat di akhirat. Nabi Muhammad bilang seperti ini, barang siapa yang mencintai anak cucuku dan keluargaku akan bersama-sama denganku nanti. Barang siapa yang benci dengan keluargaku dan anak cucuku, berarti dia benci dengan aku. Kalau sudah benci sama Nabi Muhammad, otomatis sudah benci sama Allah. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, berarti harus cinta dengan kerabat-kerabatnya, harus cinta dengan anak cucunya. Kita semua di sini yang hadir, alhamdulillah semua cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan anak cucunya. Bentuk cinta kita, mari yang jauh merapat mendekat. Mudah-mudahan kita dekatnya di dunia nanti bisa dekat dari akhirat. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Habib Ahmad, mari kita merapat biar berkahnya tambah berkah, biar kita termasuk digolongkan umatnya Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang jauh merapat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, saksikan malam ini anggota yang hadir malam ini ya Allah, dekatkan semua mereka dengan Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat ya Allah. Amin. Dekatkan mereka seperti dekatnya Nabi Muhammad denganmu ya Allah. Amin. Kabul hajatana bisiril Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita, alangkah baiknya kalau bersama-sama kita baca sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Mau? Kita bacanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qad daqat hilati. Hilati. Adrikni. Adrikni. Ya Rasulullah. Ya ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والعلم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبا القاسم سيد القونين وأشرف الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما
Wa qala Allah fil Qur'anil 'azim afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. وقال الله في القرآن العظيم أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah mengizinkan kita, menguatkan langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Baitullah adalah tempat yang paling mulia di bumi. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi kita, berkat Rasul kita, berkat junjungan kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang paling dikasihi oleh Allah. Maka kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah, menjadi umat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan Nabi kita adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking mulianya kedudukan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW, sehingga nabi-nabi bukan hanya umat terdahulu, nabi terdahulu, nabi sebelum Rasulullah SAW ingin menjadi umat Rasulullah SAW, ingin seperti kita, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah kita dilipat gandakan karena kita umatnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW yang menjadi penyebab kita dicintai dan dikasihi oleh Allah dibandingkan umat-umat yang lain, adalah kita sering melafazkan salawat kepada Rasulullah SAW. Sesering mungkin kita ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Harus kita ucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu ruhi." Tidak satu pun mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk aku jawab salam orang tersebut. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tidak mungkin Rasulullah yang mengajarkan ini tidak menjawab salam kita, tidak mungkin. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam jawaban daripada Rasulullah adalah doa. Waalaikumsalam, dan keselamatan dari Allah untukmu. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah dicurahkan kepadamu. Wa barakatuh, dan engkau selalu mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau doa tersebut keluar dari lisan yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, dari lisan yang suci, dari lisan Rasulullah SAW, kira-kira kita selamat dunia dan akhiratnya? Pasti siapapun yang mendapat jawaban salam daripada Rasulullah, hidupnya akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Mendapat kerahmatan di dunia dan di akhirat, mendapat keberkahan di dunia dan akhirat, pasti. Karena yang menjawab salam kita, yang mendoakan kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pakai sayyidina solawatnya, nggak pakai sayyidina, yang penting solawat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya ini sayyidnya, tuangnya anak cucu Adam, wala fakhr, dan tidak sombong. Hadis Rasulullah sendiri yang mengucapkan, "Ana sayyidu waladi Adam."
Kita mau pakai sayyidina, fadhol, ada dalilnya. Nggak mau pakai sayyidina, nggak apa-apa. Yang penting sholawat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah telah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya. Bukan hanya sampai di situ saja perintah Allah, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar sholawat, melainkan kita harus selalu memuliakan, harus selalu mengucapkan salam penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari perbanyak sholawat kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah yang telah menjadi penyebab kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati kepada guru saya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf, yang di dalam darahnya pun terdapat mengalir darah Rasulullah SAW. Insya Allah semua kita bisa berkumpul dengan beliau di dunia dan di surga. Amin Allahumma amin. Dan juga ada Pak Sandra di sini, dan juga semua yang hadir. Ada Ustadz Terima, Masya Allah, Ustadz, para ulama, tokoh agama, semua yang hadir di sini. Alhamdulillah 12.000 kayaknya. Alhamdulillah. Sama yang tapi alhamdulillah kita bersyukur dimudahkan langkah kita untuk bisa berada di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun untuk berdiri di depan antum semua di sini, yang mana ilmu saya masih sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan antum-antum semua, insya Allah lebih paham. Saya ulangi salam saya. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya diberkahi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang menjawab salam dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini untuk memperingati peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, telah dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya pada satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram yang ada di Mekah ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu, untuk kami tunjukkan padanya tentang kebesaran-kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya ayat dari kebesaran-kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat tersebut sudah jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya pada satu malam. Rasulullah berangkat sendiri atau diberangkatkan? Berangkat sendiri atau diberangkatkan? Sendiri. Diberangkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Yang memberangkatkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatnya seorang diri ketika berhadapan langsung kepada Allah, naik ke Sidratul Muntaha sendiri, nggak dibarengi malaikat Jibril. Dari dunia ke langit dibarengi malaikat Jibril. Ini kadang terjadi pertanyaan, Rasulullah itu berangkatnya betul-betul dengan jasadnya atau dengan rohnya saja, atau dalam keadaan mimpi saja? Banyak. Saya dulu itu sebetulnya Rasulullah itu waktu Isra wal Mi'raj itu dalam keadaan mimpi atau dengan jasadnya. Sebab kalau dengan jasadnya naik ke langit, rasa-rasanya nggak masuk akal. Sampai dulu ada kawan saya yang murtad gara-gara hal tersebut. Diceritain Rasulullah naik ke langit dengan jasadnya, dia nggak percaya sampai murtad. Sebelum murtad tanyain dulu, percaya nggak Allah ciptakan gunung-gunung? Allah mampu menciptakan lautan, dia percaya nggak? Allah mampu menciptakan dunia dan seluruh isinya, dan juga langit dan seluruh isinya, dia percaya nggak? Lantas apa yang membuat Allah susah untuk mengangkat Nabi Rasulullah SAW ke langit? Apa yang membuat Allah susah? Apakah Allah kesulitan dengan itu?
Padahal dalam ayat tersebut sudah disebutkan subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari kemustahilan, suci dari ketidakmampuan untuk memberangkatkan hambanya pada satu malam. Tapi rasa-rasanya nggak masuk akal. Oke, kalau masih belum dimasuk di akal, kita flashback dulu ke belakang. Kita tanya diri kita. Waktu waktu Allah menciptakan Nabi Allah Adam berada di mana? Surga. Di surga. Singkat cerita, akhirnya Allah takdirkan Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia. Pertanyaannya, Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia dengan jasadnya atau hanya mimpi saja? Jasadnya. Yakin? Betul. Mampu Allah menurunkan Nabi Adam dari langit, dari surga ke dunia dengan jasadnya? Mampu? Yakin? Yakin. Masuk akal? Masuk. Oke. Setuju? Setuju. Yang kedua, waktu Nabi Allah Isa dikepung oleh umatnya, mau dibunuh, bersembunyi, singkat cerita sampai ada yang berkhianat memberitahukan tempat posisi persembunyiannya Nabi Isa. Dikepung sudah hampir ditangkap, akhirnya Allah serupakan wajah pengkhianat tersebut seperti mukanya Nabi Isa. Nabi Isanya kemana? Diangkat oleh Allah ke langit dengan jasadnya atau mimpi? Jasad. Ruhnya saja atau dengan jasadnya? Yakin? Setuju? Allah mampu mengangkat Nabi Isa dengan jasadnya ke langit? Yakin? Mengangkat Nabi Isa ke langit, Allah mampu dengan jasadnya. Menurunkan Nabi Allah Adam dari langit ke dunia dengan jasadnya, Allah mampu. Apakah Allah tidak mampu ataukah tidak masuk akal kemampuan Allah mengangkat Rasulullah SAW ke langit sampai ke langit ke-7, kemudian menurunkan balik ke dunia pada satu malam? Kira-kira mampu nggak Allah? Mampu. Kira-kira masuk akal nggak? Yakin? Sebagaimana Allah mampu menurunkan Nabi Allah Adam dari langit ke dunia dengan jasadnya, sebagaimana Allah mampu menaikkan Nabi Isa dari dunia ke langit dengan jasadnya, maka Allah mampu mengangkat Rasulullah dan menurunkan Rasulullah dengan jasadnya pada satu malam. Kalau ada yang nggak yakin, tanyai dulu ceritanya Nabi Adam, percaya nggak? Jangan-jangan belum dengar ceritanya Nabi Adam ini. Pastikan dulu. Sebagaimana Allah, kalau kita nggak yakin, bukan nggak yakin kepada Rasulullahnya, berarti yang tidak kita yakini kemampuan Allah kita nggak yakin. Itu kalau sudah dibilang di atas. Setuju ya? Yakin? Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian hikmah apa yang Rasulullah bawa dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu ini nggak main-main, Pak. Sholat 5 waktu ini perintah puasa, perintah zakat, perintah yang lain-lainnya. Rasulullah nggak perlu bertemu dengan Allah langsung, enggak, masih melalui malaikat Jibril. Tetapi untuk perintah sholat 5 waktu, Rasulullah langsung menghadap kepada Allah tanpa perantara lagi, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan amalan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah hadiah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan hadiah? Sebab kita sholat 5 waktu mendapatkan pahala sebanyak 50 waktu, sebagaimana perintah sholat yang diwajibkan kepada Nabi Allah Musa 50 waktu, Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan sholat 5 waktu mendapatkan pahala 50 waktu. Hadiah apa bukan hadiah? Iya. Yang namanya hadiah itu biasanya banyak diskon. Diskonnya. Nah, banyak diskonnya. Bayar sedikit dapatnya banyak. Kita sholatnya cuma 5 kali, seperti pahalanya seperti umatnya Nabi Musa yang sholat 50 Kali. Pilih mana, 50 apa 5 kali?
50 apa 5 kali? 5 kali masih lobang-lobang. Mending 50 sekalian. Biasanya kalau 50 sholatnya, nanti lobang-lobang paling sisanya 25. Kan gitu. Kalau 5 kali, akhirnya lobangnya banyak, akhirnya sisa 2,5. Sholat 5 waktu diperhatikan. Kemudian dikatakan juga sholat ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap yang mengerjakan sholat 5 waktu, memperhatikan sholat 5 waktu, dia akan mendapat curahan rahmat daripada Allah, pandangan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu. Contoh, kalau kita berada di dalam rumah ya, kalau kita dibilang, oh fulan keluar dari rumah, berarti sebelumnya berada di mana? Berada dalam rumah. Kita dikatakan keluar dari rahmatnya Allah, berarti sebelumnya kita ini berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita keluar dari rahmatnya Allah? Ketika kita menyengaja untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika itu pula kita keluar dari rahmatnya Allah. Kita yang menyengaja untuk keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang menyengaja untuk keluar daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak kejar kasih sayangnya Allah, jika kita tidak kejar rahmatnya Allah, rahmat dan kasih sayang siapa yang kita kejar? Kita kalau lihat sifat-sifatnya Rasulullah yang begitu cinta kepada umatnya, Rasulullah ini selalu memperhatikan umatnya, selalu memikirkan umatnya, seolah-olah kita ini nggak bakal masuk neraka, sudah. Betul? Betul. Tetapi kepada orang yang nggak sholat, Rasulullah berlepas diri. Nggak mungkin Rasulullah rahmat kepada orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin Rasulullah rahmat kepada orang yang menyengaja keluar dari rahmatnya Allah. Yang Allah nggak rahmat kepada dia, nggak mungkin Rasulullah rahmat. Rasulullah akan rahmat kepada orang yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah akan ridho kepada orang yang lebih dulu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah gak akan pernah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Bahaya kalau kita tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai dulu zamannya Nabi Allah Musa diriwayatkan, ada seorang perempuan datang. Seorang perempuan ini dia sudah berzina. Habis zina dia hamil. Setelah hamil anaknya lahir, dibunuh sama dia. Akhirnya karena dia ketakutan, dia stres, dia betul-betul takut kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dia ingin mendapatkan hidayah, ingin bertobat, dia datang ke rumahnya Nabi Allah Musa. Ke tempatnya Nabi Allah Musa, dia bilang, wahai Nabi Allah Musa, tolong mintakan ampun aku kepada Allah. Aku ini telah berbuat dosa yang sangat besar. Aku telah berzina, setelah berzina aku hamil, setelah anakku lahir aku bunuh anak tersebut. Tolong mohonkan ampun aku kepada Allah, agar Allah betul-betul mengampuniku, agar aku tidak mendapatkan azab daripada Allah, agar Allah tidak murka kepadaku. Kata Nabi Allah Musa apa? Ya, dosamu seperti itu, aku akan mohonkan kamu ampun kepada Allah. Tapi tolong kamu sekarang keluar daripada rumahku ini. Tolong kamu keluar. Saya takut nanti kalau Allah turunkan azab kepadamu sedang kamu masih ada di tempat saya, nanti seluruh tempat saya dapat ikut-ikutan kena azab. Keluar. Akhirnya keluar si perempuan. Setelah keluar, turun malaikat Jibril. Wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau usir perempuan tadi? Bagaimana tidak aku usir, wahai Jibril? Perempuan tadi dia telah berzina. Setelah berzina dia hamil. Setelah dia hamil lahir anaknya, dia bunuh. Saya takut kalau Allah murka kepada dia, Allah turunkan azab kepada dia sedang dia berada di tempat saya, nanti seluruh keluarga saya mendapatkan azab pula gara-gara dia. Kata Jibril apa? Memang wahai Musa, perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji, sangat cepat memancing murka Allah. Tetapi ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, ada satu perbuatan yang lebih parah daripada itu, yang lebih cepat memancing murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang lebih cepat memancing marahnya Allah Subhanahu wa taala, yang lebih cepat memancing Allah untuk menurunkan azabnya pada satu tempat tersebut. Apa itu? Man taraka shalah wahidatan muta'ammidan. Barang siapa meninggalkan sholat barang sekali dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali dengan sengaja, dia lebih cepat memancing murkanya Allah daripada seseorang yang berzina. Setelah dia zina, dia hamil, kemudian melahirkan bayi, dibunuh pula anaknya. Bukan berarti meringankan perbuatan tersebut, menganggap itu adalah perbuatan yang lebih ringan, bukan, itu sudah parah. Tapi ada yang lebih parah lagi daripada itu. Ada yang membuat Allah cepat murka kepada kita lebih cepat daripada itu. Apa? Kita meninggalkan sholat bareng sekali, walaupun sekali dengan sengaja. Perhatikan sholat kita, jangan sampai kita tinggal sholat kita. Kalau kita perhatikan sholat kita, kita penuhi keinginannya Allah, Allah akan penuhi keinginan kita perhatikan sholat, jangan sampai ditinggal sholat, jangan sampai ditinggal. Berat sholat ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini cinta kepada kita, Allah itu sayang kepada kita. Allah menginginkan kita ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pengen kita ini umatnya Rasulullah berada di nerakanya Allah. Allah nggak pengen. Allah pengen kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, asal kita jaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala, asal kita jaga sholat. Kalau meninggal sholat, ingat Rasulullah ini mendapatkan nggak main-main, naik dulu ke langit bertemu sama Allah, baru turun lagi ke dunia, baru mendapat amalan sholat. Saya sholat sekali berarti seperti umatnya Nabi Musa sholat 10 kali. 5 kali saya sholat dalam sehari, berarti saya mendapatkan pahala 50 kali sholat. Perhatikan sholat. Insya Allah dengan kita memperhatikan sholat kita yang 5 waktu, Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan dulu waktu di zaman perang, di zaman Rasulullah SAW sebagai penutupnya. Di zaman perang, waktu zamannya Rasulullah SAW, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Seorang ibu ini kalau kehilangan anaknya, jangan ibu, kita sebagai bapak-bapak kalau kehilangan anak, apalagi anak kita masih balita, jangankan tunggu berhari-hari, seharian gak ketemu kita sudah stres. Kepikiran bagaimana anak saya ini, di mana anak saya, dia lagi sama siapa, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, siapa yang mandiin, siapa yang jaga dia, bagaimana tidurnya, kita kepikiran. Apalagi kalau sampai berhari-hari anak yang masih balita hilang, bagaimana perasaan kita? Apalagi perasaan seorang ibu yang melahirkan anak tersebut, bagaimana kira-kira perasaan? Sangat kepikiran, sangat goncang hatinya. Ada dulu zamannya Rasulullah seorang perempuan yang kehilangan anak balitanya. Anaknya yang masih kecil hilang selama 4 hari. Berhari-hari dicari gak ketemu sampai hampir stres ibunya. Nangis tiap hari kepikiran dengan anaknya. Akhirnya di hari keempat, waktu jalan-jalan di pasar, mungkin ibu ini cari anaknya. Anaknya, dia ngira anaknya sudah mati sudah. Si anak ngira ibunya pun sudah mati, dicari 4 hari nggak ketemu. Akhirnya begitu si anak kelihatan si ibu, langsung dia lari kejar ibunya. Ibunya pun lihat anaknya lari kepada dia, langsung lari juga, dipeluk erat-erat akhirnya sama itu. Dipeluk erat-erat, nangis ibunya, anaknya juga nangis sejadi-jadinya. Sahabat Rasulullah SAW yang ada di sekitarnya yang melihat peristiwa tersebut, mereka semua nangis meneteskan air mata. Akhirnya Rasulullah datang, ditanya sama Rasulullah, wahai para sahabatku, apa yang membuat kalian sampai menangis seperti ini? Apa yang membuat kalian meneteskan air mata? Wahai Rasulullah, kami tidak tahan, kami sedih, terharu dengan peristiwa yang dialami ibu dan anak ini.
Mereka telah berhari-hari tidak ketemu. Akhirnya alhamdulillah mereka bertemu dan kami nggak sanggup untuk melihat ini semua. Kami sangat terharu dengan peristiwa tersebut. Bagaimana cintanya si ibu tersebut kepada anaknya, wahai Rasulullah SAW. Kemudian tanya lagi Rasulullah, wahai sahabatku, mungkinkah ibu yang cinta kepada anaknya ini, ibu yang berhari-hari telah mencari anaknya, yang sangat cinta dan cinta kepada anaknya, mungkinkah ibu tersebut melempar anaknya ke dalam api? Mungkinkah ibu tersebut membakar anaknya? Dijawab oleh para sahabat Rasulullah, tidak ya Rasulullah, nggak mungkin ibu tersebut rela anaknya dibakar, nggak mungkin ibu tersebut tega untuk membakar anaknya. Ibu tersebut sangat cinta kepada anak tersebut ya Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah wahai para sahabatku, demi Allah, Allah mencintai hambanya lebih daripada ibu itu yang mencintai anaknya. Allah mencintai hambanya lebih daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Kalau kita sebagai orang tua kita, jangankan api di dunia, kita nggak pengen anak kita disiksa di neraka, kita nggak pengen. Itu baru cinta kita sebagai orang tua kepada anak, yang cinta kita terbatas. Sedangkan Allah cintanya tidak terbatas. Allah lebih cinta lagi kepada kita dibandingkan cintanya orang tua kita kepada kita. Allah lebih cinta kepada anak kita dibandingkan cintanya kita kepada anak kita. Kira-kira Allah ridho nggak kalau kita dimasukkan ke dalam neraka? Allah rela nggak kalau kita masuk dalam neraka? Allah nggak bakal rela kita masuk dalam neraka, asal kita jaga syariatnya Allah, asal kita ikuti aturannya Allah. Apa yang telah diperintahkan, apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, kita ikuti. Insya Allah Allah cinta dan ridha kepada kita. Allah curahkan seluruh rahmatnya kepada kita. Kita akan diberi surga yang paling tinggi insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga yang dimana di tempat orang-orang yang sangat diridhoi oleh Allah. Asal kita jaga sholat kita. Apa-apa yang telah diwajibkan kita kerjakan, jangan ditinggal. Saya ini selama ini masih sering bermaksiat, belum bisa betul-betul jadi orang yang baik, masih banyak bermaksiat kepada Allah. Entah itu yang bermaksiat mata-mata kita, entah itu yang bermaksiat telinga-telinga kita, entah itu yang bermaksiat lisan-lisan kita. Kita bermaksiat mata dengan melihat yang haram-haram. Apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah tetap kita lihat, walaupun kita tahu itu haram. Kita kadang menyengaja, terkadang kita lupa, kita lalai akan larangan Allah. Akhirnya kita tetap terjebak untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat telinga dengan kita dengarkan aib-aib orang lain. Maksiat telinga dengan kita dengarkan apa yang diribahkan orang, apa yang tidak sepatutnya kita dengar. Kita memang terpanggil untuk mendengarkan, untuk fudul, untuk ingin tahu apapun urusan orang. Kita dengarkan rahasia-rahasia orang, itu adalah maksiat telinga. Maksiat lisan dengan kita berkata-kata kotor, dengan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dengan kita mengucapkan aib-aibnya orang lain. Kita menghibahkan sahabat-sahabat kita. Yang namanya ghibah itu kalau aib itu memang, misal contoh, ada seseorang yang suka minum minuman keras, ada orang yang suka pakai narkoba, ada orang yang suka bermaksiat. Kita bilang, oh si fulan itu suka bermaksiat, oh orang itu dia suka minum minuman keras. Memang betul orangnya minum minuman keras, tapi itu adalah aib dia yang Allah tutupi. Aib dia kita omongkan kepada orang lain, ini adalah namanya ghibah. Kalau orang tadi tidak minum, kita bilang minum, namanya fitnah. Kalau memang betul orang itu minum, kita bilang, kita omongkan aib orang tersebut kepada orang lain, dia minum, namanya ghibah. Ghibah dan fitnah sama-sama haram. Kalau itu keluar dari lisan kita, berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita masih belum bisa meninggalkan maksiat lisan, kita belum bisa meninggalkan maksiat telinga kita belum bisa meninggalkan maksiat mata kita yang selalu melihat yang haram-haram.
sehingga membuat kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jangan sampai tinggalkan sholat kita. Walaupun semakin banyak sebesar apapun maksiat kepada Allah, kalau tetap kita jaga sholat kita kepada Allah, sholat 5 waktu kita perhatikan, gak kita tinggalkan sholat 5 waktu, walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat kita, asal kita perhatikan perintah Allah 5 waktu ini, insya Allah Allah akan kurangi kenikmatan ketika kita melakukan maksiat tersebut. Allah sedikit demi sedikit kurangi hasrat kita untuk melihat yang haram-haram. Allah sedikit demi sedikit akan kurangi hasrat kita untuk mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Allah mengurangi sedikit demi sedikit lisan kita untuk mengucapkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita jaga sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga kita, yang jaga kita ini sholat. Jaga kita dari kemungkaran, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah adalah sholat 5 waktu. Asal kita jaga sholat kita, walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat kita, insya Allah Allah akan ampuni kita. Allah akan giring kita untuk selalu mengejar itu Allah. Allah akan giring kita kepada hal-hal yang kebaikan-kebaikan tersebut. Semakin sedikit nanti kita maksiat kita. Kenikmatan ketika kita melakukan maksiat Allah hilangkan sedikit-sedikit sampai kita betul-betul tidak nikmat ketika kita bermaksiat kepada Allah, sehingga kita merasakan kenikmatan hanya ketika kita beribadah kepada Allah, asal kita nggak tinggal sholat 5 waktu. Kalau kita perhatikan perintah Allah, Allah akan perhatikan seluruh keperluan kita. Kita ini perlu hidayah, Allah kasih hidayah. Kita perlu cahaya keilmuan, Allah beri cahaya ilmu kepada kita. Kita perlu kesehatan, Allah berikan kesehatan. Asal kita perhatikan perintah Allah, Allah yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dan tidak ada yang tahu tentang kebutuhan kita, walaupun kita sendiri kita tidak tahu apapun yang baik untuk kita, apapun yang paling baik untuk kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Kadang yang menurut kita baik untuk kita belum tentu itu baik untuk kita. Kadang yang menurut kita tidak baik untuk kita belum tentu itu tidak baik untuk kita. Bisa jadi yang menurut kita tidak baik ternyata itu baik untuk kita. Bisa jadi yang menurut kita baik untuk kita ternyata itu tidak baik untuk kita. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jaga betul-betul perintahnya Allah, kita penuhi keinginannya Allah, Allah akan jaga kita. Kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah dengan cara kita menjaga terlebih dahulu apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga sholat kita, menjaga seluruh perintah Allah, menjaga apapun yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran, yang telah diajarkan oleh Allah kepada umatnya melalui Rasulullah SAW. Kita jaga apapun pesan guru-guru kita, apapun yang dipesankan oleh ulama-ulama kita, kita jalankan, kita kerjakan. Insya Allah kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang mana hamba tersebut selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang selalu Allah curahkan ridho, yang selalu Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, yang selalu Allah pandang dengan pandangan cinta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga sholat kita sehingga Allah memasukkan kita ke dalam jannah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata dalam candaan saya atau dalam kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebab tanpa antum maafkan anak, mungkin anak akan tersendat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ta'ala. Mari kita selalu memaafkan apapun kesalahan saudara kita. Insya Allah kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu memaafkan dosa-dosa saudaranya. Amin Allahumma amin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa penutup akan disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Asyikab. Kepada beliau kami persilakan. Sebelum kita doa, kita dapat 2 poin. Banyak kita dengarkan tausiah, apa yang disampaikan oleh Habib tadi malam? Banyak sudah lupa. Poinnya tidak dapat. Apa intinya? Intinya 1, jaga sholat kita. Dari Habib Ahmad. Dari saya 1 juga. Berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, Pak, di banyak orang kayak gini berzikir pakai surban, pakai gamis, gampang. Semua orang bisa. Anak kita bisa. Ingat, di Pama ada CCTV, tapi ada CCTV unlimited 24 jam selalu mantau kita. Kita duduk di sini pakai baju putih, pakai surban apa, semua kita bisa. Tapi ingat, hati-hati. Ketika kita di kamar, ketika kita di kamar mandi, ketika kita di mana-mana pun tempat, CCTV itu selalu ngikutin kita. Berbuatlah baik karena Allah. Karena CCTV Allah tidak pernah mati kecuali kita mati. Hati-hati, berbuat baik dimanapun tempat. Jadi jangan berbuat baik ketika kita ketemu manusia. Ketemu manusia gayanya sholawat. Ketemu manusia gayanya nanti sholat sampai jengkang-jengking. Ketika tidak ada manusia, biasa leha-leha main HP, santai lah. Paham ya semuanya? 1, sholat. 2, berbuat baik. Jangan berbuat baik karena manusia, berbuatlah baik karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanika. Allahumma ya bil afiyah wa salam wa fiqna fit taqwa wa istiqamah. Wa inna mujibatin nadamati fil hali wal mali kasmi dua. Allahumma ba'idna min adzabil nar. Allahumma ba'idna min adzabil kubur. Allahumma atin rizqi halal thayyiban mubarakan hadiyatan wa rahmatan sajdah. Allahumma afifna fi sakratil maut. Ya Allah, jadikanlah semua seluruh karyawan bawah ini jadi hamba-hamba-Mu ya Allah. Kumpulkanlah semua karyawan-karyawan Pama ini di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan semua karyawan-karyawan Pama ini dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jaga semua istri-istri karyawan kami ini ya Allah. Jaga semua anak-anak kami dari perbuatan zina dan khamr ya Allah. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, pulangkan kami dengan majelis ini dalam keadaan rahmat-Mu turun pada kami ya Allah. Ya Allah, hati kami yang kotor ini bersihkanlah dari malam ini ya Allah. Ya Allah, bi barakatin Nabi Muhammad ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah hingga kami bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari kami selaku Muqassimul Awqat, banyak salah dan khilaf, mohon ampun halal dan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa'du
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.